Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, di video kali ini aku ingin sharing cara membuat lapis gulung ala Sarawak yang agak berbeda dari lapis gulung yang biasanya aku buat atau yang pernah aku upload. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar dan pengen tahu gimana cara buatnya, langsung aja cek videonya dan simak sampai selesai ya. Nah, untuk resep lapis legitnya, teman-teman bisa cek di video aku yang sebelumnya. Di situ ada, aku tulis di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat di sana. Nah, sekarang kita siapkan 2 mangkok. Kemudian kita beri adonan lapis legit masing-masing sebanyak 80 gram. Nah, ini lapisannya untuk motif yang pertama. Kemudian beri pewarna merah untuk salah satu mangkok. Dan mangkok satunya lagi diberi pewarna warna biru. Nah, ini adonan warna merah dan warna birunya udah siap digunakan. Kemudian siapkan loyang ukuran 22 kali 12. Lalu dasar loyangnya jangan lupa dialasi dengan baking paper. Kemudian tuang adonan atau lapisan pertama yang berwarna merah. Nah, setelah itu adonan diratakan. Kemudian untuk lapisan pertama ini dipanggang dengan menggunakan api atas bawah. Nah, sambil menunggu lapisan pertama yang berwarna merahnya nanti matang, kemudian timbang lagi adonan sebanyak 80 gram, lalu diberi pewarna merah. Nah, untuk lapisan berwarna merah ini kita panggang sebanyak 3 lapis. Ini lapisan pertama udah matang, kemudian kita tuang lagi lapisan kedua yang berwarna merah, lalu ratakan, dan kali ini untuk lapisan kedua kita panggang dengan menggunakan api atas. Nah, ini adalah lapisan terakhir, yaitu lapisan ketiga untuk yang adonan yang berwarna merah. Kemudian untuk lapisan ketiga ini juga kita timbang sebanyak 80 gram adonan dan kita beri pewarna merah. Ini lapisan keduanya juga udah matang. Kemudian untuk lapisan kedua ini jangan lupa ditekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis supaya setiap lapisannya ini tidak bergelombang. Nah, kemudian kita tuang lagi adonan ketiga yang berwarna merah, lalu ratakan dan panggang hingga matang. Nah, ini adonan yang warna merahnya udah selesai, yaitu 3 lapis adonan merah. Kemudian untuk adonan keempatnya atau lapisan keempatnya kita beri adonan yang tadi kita buat, yaitu adonan yang berwarna biru. Ini warna biru ya teman-teman, bukan warna hijau. Entah kenapa di kamera terlihat seperti warna hijau. Nah, kemudian diratakan, lalu kita panggang kembali hingga matang. Nah, sambil menunggu adonan keempat yang berwarna birunya matang, kemudian kita timbang lagi adonan sebanyak 80 gram, lalu diberi pewarna biru. Nah, jadi warna biru yang kita gunakan itu sebanyak 2 lapis ya. Nah, ini adonan keempat yang berwarna biru juga udah matang. Kemudian kita tuang kembali adonan terakhir yang berwarna biru untuk lapisan yang kelima ini ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, motif pertama untuk loyang pertamanya udah selesai aku bikin. Nah untuk lapisan terakhir ini kita tekan-tekan juga, kemudian sisihkan. Nah sekarang kita buat untuk loyang kedua, yaitu warna merah sebanyak 80 gram adonan dan warna biru juga sebanyak 80 gram adonan. Nah, untuk motifnya di sini aku masih menggunakan loyang 22 kali 12. Kemudian tuang lapisan pertama yang berwarna merah dan ratakan. Lalu dipanggang dengan menggunakan api atas bawah hingga matang. Sambil menunggu lapisan pertamanya matang, kemudian kita siapkan 2 mangkok dan masing-masing mangkok kita beri adonan lapis legit sebanyak 80 gram. Dan salah satu adonan kita beri pewarna ungu dan satunya lagi kita beri pewarna kuning. Nah ini lapisan pertamanya yang berwarna merah udah matang. Kemudian kita tuang lapisan kedua yang berwarna kuning. Lalu kita ratakan. Untuk lapisan kedua kita panggang dengan menggunakan api atas saja hingga matang. Lapisan kedua yang berwarna kuning juga udah matang. Kemudian kita tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis. Lalu kita beri lapisan ketiga yang berwarna biru. Kemudian ratakan dan panggang tetap dengan menggunakan api atas hingga matang. Nah ini lapisan ketiganya yang berwarna biru juga udah matang. Kemudian kita tekan-tekan. Lalu kita tuang kembali lapisan keempat yang berwarna ungu. Kemudian dipanggang hingga matang. Nah teman-teman, ini untuk motif loyang keduanya juga udah matang, udah selesai aku buat. Kemudian untuk lapisan terakhirnya ini kita tekan-tekan dengan menggunakan penekan lapis, lalu kita sisihkan hingga dingin. Nah teman-teman, untuk loyang ketiga atau loyang terakhirnya ini kita panggang juga adonan lapis legit yang original tanpa warna sebanyak 5 lapis, dan masing-masing lapis juga sama kita timbang sebanyak 80 gram. Nah ini loyang ketiga untuk lapisan yang tanpa warna juga udah selesai aku buat dan udah matang. Kemudian ditekan-tekan, lalu sisihkan hingga dingin. Nah ini kue untuk loyang pertama jika sudah dingin kemudian dipotong-potong dengan menggunakan siku aluminium seperti ini. Nah, ada yang bertanya ukuran aluminium yang aku gunakan ini berapa, yaitu ukuran 1,5 kali 1,5 cm yang menurut aku udah pas aku gunakan bersamaan dengan loyang yang panjangnya 24 kali lebar 12. Nah, ini untuk satu loyangnya menghasilkan 8 potong. Nah, untuk loyang yang kedua dan ketiga juga sama, harus dipotong sebanyak 8 potong ya teman-teman.
Nah, ini untuk cara potong diagonalnya. Kalian rapatkan 2 buah aluminium yang diisi dengan satu potong kue, kemudian dipotong di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah terpotong secara diagonal. Nah, ini contohnya ya. Kemudian sekarang kita buat untuk motif yang pertama. Kita ambil potongan diagonal sebanyak 2 buah. Lalu kita susun seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya kita beri selai atau kita beri olesan. Kalian boleh pakai selai stroberi, blueberry, atau menggunakan susu kental manis. Kemudian kita ambil satu potong kue tanpa dipotong diagonal, lalu kita letakkan di bagian tengah-tengah. Kemudian dirapatkan. Lalu kita ambil lagi potongan diagonal sebanyak 2 buah. Nah, seperti ini. Kita beri selai di bagian tepinya. Untuk selainya ini tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian kita tempelkan potongan diagonal di bagian tepi kue seperti ini. Lalu dipadatkan. Nah, di bagian sudutnya ini kita beri olesan. Kita oles secara merata di bagian sudut satunya lagi. Nah, kemudian ambil 2 potong kue yang tanpa dipotong diagonal seperti ini, lalu ditempelkan di bagian sudut. Ambil satu lagi, kemudian ditempelkan di sudut satunya lagi. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa ditekan-tekan sambil dipadatkan. Lalu di bagian tengah sudutnya ini kita beri olesan lagi. Kemudian ambil satu bagian potong kue dan tempelkan di tengah-tengah. Tempelkan di tengah bagian sudutnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian tepiannya ini kita olesi dengan selai. Lalu ambil satu potongan diagonal, kemudian tempelkan seperti ini. Nah, untuk bagian tepian satunya lagi juga diberi olesan. Nah, setelah diolesi, kemudian ambil satu potongan diagonal dan tempelkan. Nah, untuk tahap terakhirnya di bagian permukaannya ini dan sudut-sudutnya diolesi dengan selai. Nah, setelah diolesi dengan selai, kemudian ambil satu buah potongan kue diagonal, lalu tempelkan. Ambil satu lagi, nah tempelkan seperti ini. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Ditekan-tekan supaya kuenya ini lebih padat dan tidak lepas. Nah, ini dia teman-teman, untuk motif pertamanya udah selesai aku buat. Kita sisihkan. Nah, sekarang kita buat untuk motif kedua. Ambil 4 buah lapisan original yang telah dipotong secara diagonal seperti ini. Nah, ini aku ambil 2 dulu, kemudian diolesi dengan selai, lalu ditempelkan di bagian sudut atau di bagian siku-sikunya saling berhadapan seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian diberi selai lagi di bagian datarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Lalu ambil satu buah potongan diagonal, kemudian tempelkan yang di bagian segitiganya saling berhadapan. Ambil satu lagi dan tempelkan lagi. Nah, seperti ini nempelnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Bentar ya, teman-teman. Nah, kita padatkan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, lalu kemudian diberi olesan selai di setiap sisinya. Lalu setelah diberi selai, kemudian kita ambil satu potongan diagonal kue yang kita panggang sebanyak 4 lapis warna. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kemudian dipadatkan. Lalu di bagian sisi lainnya juga sama, diberi olesan selai. Dan juga ambil satu potongan diagonal kue yang dipanggang sebanyak 4 warna. Nah, kemudian ditempelkan dan dipadatkan. Nah, kalau udah selesai, kemudian dipadatkan di setiap sisinya seperti ini. Nah, ini motif keduanya udah selesai ya teman-teman. Nah, untuk motif ketiga, kita ambil potongan diagonal kue yang dipanggang sebanyak 4 warna. Nah, kita beri olesan selai. Kemudian kita tempelkan dengan kue yang sama tapi dengan arah yang berbeda. Nah, dengan potongan kue yang sama tetapi arahnya yang berbeda akan menghasilkan motif yang seperti ini. Nah, sekarang kita buat satu lagi dengan motif yang sama seperti yang tadi. Kemudian kita ambil potongan diagonal kue yang original tanpa warna. Lalu kita lekatkan lagi sama halnya dengan cara yang seperti tadi, yaitu kue yang sama tapi arahnya yang berlawanan. Nah, sekarang kita gabungkan antara dua warna kue, yaitu yang original dan
kue yang memiliki 4 warna seperti ini cara penggabungannya. Teman-teman bisa lihat. Nah, untuk motif kuenya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk lapisan motifnya aku sudah selesai membuat sebanyak 5 batang. Sebenarnya hanya 3 motif, cuma 2 motifnya itu mengikuti motif keduanya, tetapi warnanya aja yang aku bedakan. Nah, sekarang aku mau panggang kulit untuk menggulung bagian motifnya. Di sini adonannya aku timbang sebanyak 110 sampai 120 gram. Kemudian dipanggang hingga matang. Nah, ini kulitnya udah matang. Sekarang mau aku keluarkan dari loyang. Nah, setelah dikeluarkan dari loyang, kemudian lepaskan lapisan baking papernya dan diberi olesan selai. Di sini untuk selainya bisa sesuai selera kalian, mau pakai selai blueberry, strawberry atau menggunakan susu kental manis. Lalu ambil satu lapisan motif dan gulung. Jika ada adonan kulit yang lebih seperti ini, kemudian dipotong dengan menggunakan pisau. Nah, kemudian setelah dipotong, kue ditekan-tekan dan dipadatkan. Nah, teman-teman, untuk resep membuat kulitnya ini nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nanti di sana teman-teman bisa lihat apa aja bahan dan cara membuatnya. Nah, teman-teman, ini lapis gulung Sarawak ala Leni udah selesai aku buat. Nah, sekarang aku mau potong satu-satu, aku mau tunjukin gimana motifnya ya. Nah, ini dia teman-teman, akhirnya selesai juga aku buat 5 batang motif lapis gulung Sarawak. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video aku lainnya.